Halo, selamat pagi sahabat keadilan dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kita sedang berada di Kepanjen, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Hari ini saya kedatangan tamu spesial dan luar biasa sekali, yaitu seorang dokter yang profesional di bidangnya. Beliau ini bertugas dan membangun bisnisnya itu di Medan, tapi di mana-mana nama beliau itu selalu dibicarakan akhir-akhir ini di tengah-tengah media sosial maupun di pemberitaan nasional. Jadi saya perkenalkan terlebih dahulu narasumber kita pada hari ini, yaitu orang yang sangat spesial sekali, Dr. Andreas. Beliau adalah pemilik brand kecantikan Leo Raskin. Leo Raskin. Ya. Jadi beliau ini selain dokter punya skincare juga, ya. Tentunya skincare-nya itu nggak abal-abal, yang terbaik dan the best. Makanya ketika produk beliau ini diganggu, saatnya dia mengambil sikap dan tindakan secara hukum dengan didampingi oleh pengacara terbaik di Medan. Nah, ini ada abang kita di sini, yaitu Bang Julianus Sembiring. Beliau juga adalah seorang pengacara dari Dr. Reza Gladys, dari pemilik brand kecantikan Glapizza, ya Bang ya. Nah, beliau juga saat ini sedang konsen dalam menangani kasus di Polda Metro Jaya terhadap seorang aktris Nikita Mirzani yang saat ini sedang ditahan di Polda Metro Jaya. Jadi teman-teman, kita akan membahas suatu kasus yang sedang hangat dan viral, yaitu kasusnya Isa Jega, di mana nanti Andreas akan memaparkan apa yang ia ketahui dan lihat sendiri terkait dengan postingan tersebut. Dan satu lagi yang paling menarik adalah beliau juga ternyata pelapornya Dok Gip, ya. Nah, jadi karena memang beliau ini adalah pelapornya Dok Gip, maka dari itu kita nanti akan tanyakan juga sejauh mana laporan polisi terhadap yang bersangkutan. Nah, sehingga persoalan ini bisa dinilai oleh masyarakat, tidak menimbulkan asumsi-asumsi liar, tidak menimbulkan opini, tapi berbicara terkait dengan kenyataan yang ada. Ya, jadi tema kali ini sangat menarik sekali karena beliau, ya, Dr. Andreas, pagi hari ini juga akan menjadi saksinya Atrena Isa Jega. Nah, kita melihat bahwasannya flashback ke belakang, laporan-laporan, keterangan-keterangan, asumsi-asumsi yang disampaikan oleh beberapa pihak, semua itu telah terpatahkan di muka persidangan. Nah, Anda bisa menyaksikan daripada video persidangan-persidangannya itu. Rata-rata mayoritas saksi itu berasumsi. Maka dari itu ini sangat menarik sekali, akan kita bahas tentunya hanya di head to head bersama pengacara Mau. Oke, Dok Andreas. Siap. Saya ingin bertanya kepada dokter ya, karena dokter juga kan pernah melihat postingan dari Isa Jega, Ya. yang katanya itu ada orang lain merasa dirinya itu adalah dirinya, sound the ship. Ini kan persoalan terkait dengan sound the ship yang dipersoalkan, kan gitu. Ada orang lain mengaku, oh saya nggak terima disebut sebagai sound the ship, gitu kan. Nah, yang Andreas lihat sendiri ya dari postingan Isa Jega itu, dan tentunya sudah baca juga postingan itu kan. Ya. Apa ada di situ disebutkan Isa Jega itu menyebutkan nama seseorang, ya kan, nama pribadi suatu brand seseorang, sehingga orang lain tuh merasa tercemar gitu loh. Coba yang saudara Andreas ketahui, dijelaskan. Jadi sebelumnya untuk Atrena Isa Jega ini kan kita kenal dia adalah seorang pendongeng ya, di sosial media, terutama di Instagram.
Nah, jadi di akun-akun beliau sudah jauh hari, kira-kira 2 atau sampai 3 tahun yang lalu ya, saya mengikutin bahwasanya memang dia kontennya terkait tentang bioskop Mami online gitu. Jadi memang dari dulu dia kontennya itu menarik dengan bioskop Mami online yang ceritanya itu adalah dongeng-dongeng yang dia buat sendiri gitu. Nah, sampai saat ini juga saya mengikutin bahwasanya cerita dongeng dia yang dia menyebutkan ada sound the ship atau lain sebagainya ya. Itu menurut aku tuh lucu-lucuan ya. Karena memang itu adalah dongeng seperti kayak sound the ship. Sound the ship itu adalah tokoh kartun yang dia seekor domba atau kambing, itu tontonan anak-anak zaman dulu sampai saat ini gitu. Ditayangkan di YouTube juga ada gitu. Oh, berarti Sound the Ship ini adalah film kartun gitu. Bener, jadi anak-anak. Bener, jadi itu tontonan ponakan saya. Adalah si Sound the Ship ini adalah seekor kambing. Jadi domba ini ya suka aja, lucu aja gitu kan si domba ini, berkumpul, bermain. Jadi hanya sebatas itu aja. Lucu. Apakah nama Sandy ini juga termasuk tokoh kartun? Nah, kalau Sandy sendiri sama seperti tontonan-tontonan anak-anak ya. Sandy itu adalah seekor tupai dari tokoh kartun SpongeBob gitu. Jadi memang inilah tokoh-tokoh kartun yang dia ceritakan atau dia dongengkan di dalam bioskop Mami online tersebut. Oke, Bang. Lantas kenapa ada orang yang merasa tercemar karena memang itu ada sebuah tokoh kartun ataupun film kartun gitu? Nah, menurut pendapat daripada Pak Andreas seperti apa? Kita bertanya terkait dengan pendapat. Karena di sini bukan persidangan juga kan begitu. Iya kan? Coba dari segi apa pandangan seorang dokter gitu. Kalau dari pandangan saya kembali lagi ya, karena ini adalah bioskop Mami online dan ceritanya cerita dongeng dan itu dibawakan oleh Mami online dengan mimik yang lucu, komedi, bahkan dia kadang-kadang juga menari gitu ya. Ya, aku rasa kalau sampai mengarah ke sana, aku nggak tahu ya. Sampai ada yang merasa dirinya itu adalah seekor hewan, ya saya nggak tahu. Bagaimana dia bisa memikirkan sampai ke sana gitu. Sementara kita sudah tahu kalau pengikut Mami Isa ini sudah lama, pasti dia tahu dia ini adalah seorang yang bercerita tentang dongeng itu saja. Jadi nggak ada hal yang harus baper ya, menurut aku sih seperti itu. Jadi menurut Dokter Andreas sebenarnya nama Sandy ini cuma satu orang atau banyak orang? Oh tidak, karena Sandy ini tetangga aku juga karena ada namanya Sandy. Loh, karena kan sudah kita lihat juga bersama-sama, masyarakat juga sudah melihat. Di situ tidak ada menyebutkan nama lengkap seseorang, gitu. Makanya yang dokter ketahui nama Sandy ini apakah satu orang atau banyak orang kan begitu? Ya, kalau kita tarik ya, nama Sandy ini kan banyak ya. Bahkan tetangga aku, karyawan aku juga ada namanya Sandy. Nah, jadi kita sebagai ajang lucu-lucuan aja gitu. Sama kayak seperti konten-konten orang lain kan juga seperti itu. Misalnya contoh seorang yang komedi menyebutkan nama Tony, contoh gitulah. Kita nggak tahu Tony itu siapa. Nama Tony itu di Indonesia banyak sekali dan dibuat lucu-lucuan, dan itu menjadi kita kayak contoh ya, kita mention Tony dipanggil Mami nih, padahal Tony yang mana kita juga nggak tahu gitu. Jadi harusnya nggak sampai ke sana. Oke, saya ingin tanya dulu dari segi pandangan hukum ya. Karena ini kan postingan itu terkait dengan Sound the Ship. Nah, tadi Dokter Andreas sudah menjelaskan Sound the Ship itu bukanlah nama seseorang, yang kita ketahui berdasarkan faktanya adalah film kartun. Nah, dari segi kacamata hukum nih, Bang Julianus, bagaimana kira-kira tanggapan dan pendapat Abang terkait itu? Ya, jadi pertama begini Bang Dutra. Saya
melihat ini dari tontonan YouTube yang abang Iya. buat kemarin bang ya. Iya. Saya melihat itu Bang Citra mempertanyakan beberapa hal kepada saksi. Iya. Nah, sebenarnya kan kita harus pahami juga ya, jaksa penuntut umum paham saksi itu dalam KUHP adalah di pasal 1 angka 26. Iya. Nah, sebelum jaksa itu menyajikan saksi sebagai alat bukti sebagaimana pasal 14 KUHP, dia kan harus melakukan pendalaman. Iya. Alat bukti itu adalah merupakan salah satunya saksi. Nah, dalam 138 KUHP dia ditugaskan mendalami alat bukti itu. Saya bingung gitu, pertanyaan abang itu kok kejam gitu. Biasanya begini, abang ini tukang siksa atau advokat gitu. Abang tanya kepada saksi Samira, apakah di dalam postingan itu ada namanya Nikita Mirzani? Iya. Itu yang lalu flashbacknya kita tanya Iya. seperti itu, benar. Kemudian abang pertanyakan apakah dalam postingan itu ada namanya Oki Pratama. Iya. Abang juga pertanyakan apakah nama saudara ada di situ. Iya. Aktif bang ya. Lalu kemudian saksi menjawab tidak. Iya. Lalu jaksa ini dalam tugasnya 138 KUHP ini apa gitu? Iya. Artinya kalau aku melihat bang, jaksa itu nggak boleh loh menghadirkan alat bukti yang kaliber, yang asumsi. Karena saksi itu melihat dan mendengar. Iya. Itu pasal 1 angka 26 KUHP. Iya. Jelas itu. Iya. Artinya ketika misalnya pasal 1 angka 26 KUHP tidak terpenuhi oleh saksi itu, sebenarnya jaksa tidak boleh menyajikan itu. Gugur. Nah, kemudian saya berpendapat ya, ini tidak melebihi dari majelis hakim, bahwa ketika misalkan pasal 1 angka 26 KUHP tidak terpenuhi oleh jaksa dengan menghadirkan saksi sebagai alat bukti, ya majelis hakim harus pertimbangan itu. Oke. Itu yang pertama. Ya. Jangan dulu bang, ya terus. Terus ada suatu pertanyaan, Bang. Ini kan menarik juga. Iya. Pelapor ini, ya, kita katakan si A ini telah menerangkan di dalam BAP-nya dan menuliskan bahwasanya ia melihat postingan tersebut, ya, di Lapor bang ya. Jakarta Selatan. Postingan terkait dirinya katanya gitu, Iya. yang diduga mencemarkan nama baik. Iya. Nah, kalau memang pelapor ini sudah menerangkan di dalam BAP, dia melihat TKP-nya itu di Jakarta Selatan, di rumahnya sendiri. Apakah yang mengadili itu di luar wilayah Jakarta Selatan atau di Jakarta Selatan? Dari pandangan hukumnya Bang Julianus, seperti apa? Bang, kita ini kalau bicara lokus dan tempus itu artinya bukan tempe dan tahu bang ya. Iya. Jadi saya pikir abang nggak perlu tanya itu lagi. Gitu. Jadi, Ya, jadi kan nanti saya mempermalukan ini hukum kan, bang. Biar pemirsa ini kan juga bisa memahami dan menilai gitu kan. Oh, berarti kan kalau memang TKP-nya sini harus di sini diadili gitu kan. Makanya contohnya nih, ada suatu pembunuhan ya kan. Kita bilang pembunuhan terjadi di Medan. Terus yang ngadili Papua, itu bagaimana kira-kira? Saya Hubungan malas bang. hukumnya. Karena begini bang. Ini sangat menarik sekali. Saya pertama datang ke Panjen ini bang ya. Jadi saya nggak mau mengotori ke Panjen dengan bahasa. Artinya gini. Mari kita edukasi masyarakat ya. Ini jaksa dan penyidik ini hati-hatilah bang. Ya. Ini lokusnya di mana, peradilannya di mana gitu ya. Jadi sehingga kemudian nanti kalau kita masuk dalam equality before the law, semua akan memanfaatkan seperti itu bang. Melakukan pembunuhan di Papua, lalu kemudian karena dia punya kuasa di Medan, kayak misalnya Dr. Andreas, dia akan minta dia adili di Medan. Ini kan kacau, sesat begitu bang. Seperti itu bang. Berarti ini sangat janggal sekali ya. Apa bilang sesat bang? Kan abang makin mancing lagi. Jadi begini juga, ada juga hal yang menarik. Jadi kita melihat berkas perkara di dalam perkara, kita nggak sebut ISJK ya. Iya. Dalam suatu perkara, contohnya yang mengadili adalah Pengadilan Negeri Papua contohnya. Oke. Tapi yang diminta sita itu Pengadilan Negeri Medan. Nah, makin kacau. Ya. Nah, terus ada lagi diminta sita contohnya Pengadilan Negeri, kita katakanlah Aceh. Iya. Jadi ya, udah ada 3 nih Benar. permintaan sitanya. Nah, sebenarnya yang berwenang untuk mengeluarkan
penetapan sita ataupun izin sita itu dalam suatu peristiwa pidana itu sesuai dengan TKP atau sesuai dengan kemauan? Bang, abang ini mau nanya dulu jelasin bang. Kenapa harusnya begini bang? Terhadap persoalan peradilannya sudah jelas bang. Kita anggap ini adalah peradilan yang agak amburadul ya. Terhadap lokusnya, kemudian terhadap izin sita juga, seperti itu ya. Nah pada prinsipnya saya pikir ya sudahlah, akhirlah drama ini. Dari formil aja terhadap penyajian saksi, kemudian terhadap alat bukti dan sebagaimana pasal 39 dan menyitanya gitu ya, dan kuhap bang ya. Nah ini sudah aku bilang udah prematur lah bang. Prematurnya di mana bang? Di formilnya, di formilnya aja sebenarnya bang Fitra ini karena tidak diberi kesempatan juga untuk rapid kemarin ya, tapi puji Tuhan alhamdulillah juga bang. Rapid nggak jadi, buru-buru melimpahin ya penyidiknya prematur. Tapi ada yang menarik juga dalam putusan rapid ini, karena kan sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi. Abang ngejar PH-nya ngejar derasnya. Ini kan sembari ini kan beliau sudah menjelaskan dari saksi fakta. Jadi kita tanya nih pengacaranya, pandangannya kan gitu. Karena kalau saya bertanya kepada saksi tidak didampingi oleh penasihat hukum berarti kan selaku advokat juga kan kita melanggar etika kan gitu. Nah makanya kita tanya juga dari pandangan hukumnya seperti apa, karena begini di dalam putusan pra-peradilan itu dinyatakan gugur. Ya, tapi saya pernah membaca ya, atau saya yang keliru atau saya yang salah, nanti tolong dikoreksi. Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan pemahaman ataupun frasa gugurnya suatu pra-peradilan itu apabila sidang pokok perkara sudah dimulai dan diketok palu. Yes. Oke? Betul. Nah, pertanyaannya, apabila memang itu belum diketok palu tapi masih dilimpahkan langsung dinyatakan gugur karena berkas perkara dilimpahkan dengan dasar itu digugur, bagaimana pandangan hukumnya? Nah itu kemarin belum diketok palu bang, belum. Nah itu persoalannya begitu. Makin saya pikir kemarin sudah sidang dibuka, ketok palu, maka gugur lah bang ya. Iya. Tapi masih pelimpahan. Karena ini luar biasa bang. Suatu alasan daripada kita katakanlah teman-teman yang lain itu karena sudah ada jadwal sidangnya katanya minggu depan. Tapi belum dimulai persidangan belum bang. Dimulai putusannya hari Senin, putusan pra-peradilannya sidang itu hari Kamis. Jadi kan putus dulu baru sidang. Nah, jadi bagaimana? Saya lebih ini saya mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi loh, bukan apa gitu. Saya semakin takut berpendapat bang di kepanjen ini bang. Karena abang sedang menyajikan hal-hal yang bagi saya kalau ibaratnya ini sarapan bang. Iya. Saya sedang disajikan mainan boneka gitu. Iya. Padahal saya ingin sarapan. Di depan meja ini ada boneka dan mainan. Artinya sepertinya hukum sedang dimainkan bang. Abang lupa hukum bang? Ya, artinya begini, pemirsa sekalian, kenapa saya bertanya terkait hal tersebut? Karena fenomena-fenomena itu terjadi di kasusnya Isa Jega. Itu makanya kita bertanya dari segi pandangan praktisi. Ya, karena ada beberapa juga putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan sepanjang itu belum diketok palu dan dilakukan pemeriksaan pokok dibuka sidang pertama itu dinyatakan gugur kan gitu. Nah tapi anehnya dalam putusan tersebut bahwasanya itu dinyatakan gugur karena sudah dilimpahkan dan sudah ada jadwal sidang. Jadi terlepaslah, saya nggak akan mencampuri apapun hasil keputusan daripada pengadilan, silakan saja. Akan tetapi kita harus sama-sama menjunjung tinggi hukum dan menghormati lembaga-lembaga negara tertinggi di Republik ini. Oke, saya kembali kepada Bang Andreas. Nah, Bang Andreas kan sudah melihat dan membaca di dalam postingan Isa Jega tertanggal 17 Oktober 2024 tersebut. Di situ kan tidak ada menyebutkan satu Sandi Purnamasari, dua Nikita Mirzani, tiga Oki Pratama, ya, empat Dr. Samira, ya. Nah lantas yang menjadi pertanyaan saya, ini kok seolah-olah ada dibuat sebuah rangkaian gitu kan yang mengacu oh ini adalah saya gitu kan, ini adalah saya gitu. Tapi kita tanya legalitasnya atau contohnya ada nggak hakinya itu bawa ke kamu, tidak bisa dibuktikan. Itu kan baru mau didaftarkan dan itu juga belum ada keputusan daripada Dirjen Haki bahwa itu adalah milik dia. Contohnya kalau itu kan gitu. Dan satu lagi laporan polisi dulu ada baru daftarkan hakinya. Iya, siap. Nah, saya tanya kepada Bang Andreas,
dari cerita-cerita postingan-postingan yang ada di dalam itu tidak ada disebutkan nama. Menurut Bang Andreas, kalau itu terjadi sama Bang Andreas itu, apakah itu masuk dalam kategori melakukan tindakan untuk menghukum seseorang dengan pemaksaan atau tidak? Oke. Jadi memang kalau untuk yang aku lihat dari postingan Mami Isa atau Isa Zega tidak menyebutkan nama sama sekali. Iya. Tidak juga menampilkan sosok wajah atau foto. Nah, sehingga kalaupun ada laporan atas Undang-Undang ITE 27 ya, 27A atau pencemaran nama baik, sebenarnya yang dicemarkan itu siapa? Nama siapa kan gitu. Untuk kemudian ternyata dalam laporan ya kalau kita lihat ya, kan saya mengikuti nih, sangat mengikuti dari mulai awal awal laporan sampai ditahannya Isa Zega. Iya. Itu saya sangat mengikuti berita dan informasinya dari sosial media ya, baik. Nah, kalau dari laporan tersebut tanggal berapa, kemudian hanya untuk mendapatkan satu bahwasanya itu adalah saya dengan menghakikan nama tersebut, ya aku rasa itu perbuatan yang zolim ya, keji gitu loh. Sama seperti kayak misalnya contoh saya ini, saya merasa yang di posting tersebut adalah saya gitu. Jadi saya hakikan ini nama itu, padahal foto menampilkan foto juga tidak ada, mention juga tidak. Ya aku rasa ini perbuatan yang keji ya, sangat ya, mungkin dia ada dendam tersendiri atau apa, saya juga nggak paham, sampai akhirnya dia seniat itu untuk ingin memenjarakan seseorang gitu loh. Oke. Jadi begini Mas, Ya. jadi menambahi, kenapa klien kami Dr. Andes mengatakan keji? Sebenarnya kalau tentang hak itu kan diatur dalam Undang-Undang 20 tahun 2016 ya, tentang merek dan indikasi geografis. Iya. Kenapa dia katakan keji? Itu tentang merek, bukan tentang pribadinya seseorang. Nah, artinya apa? Kalau ketika tentang merek dan indikasi geografis itu dikatakan dirinya, itu kan keji. Itu loh maksudnya. Ini bukan menghina loh Bang ya. Dia belum terdaftar atas nama dirinya. Enggak, dia harus memohon penetapan di pengadilan, bukan dihaki. Iya. Nah, Abang kalau misalkan mau membuat merek, ya misal saya Mawar gitu, merek ya. Tapi nama Fitra itu harus dirubah di pemohon penetapan pengadilan. Itu maksudnya. Jadi bukan menghina Bang ya. Itu maksud dia itu. Benar. Nah, begitu seperti itu. Jadi menurut Bang Andreas ya, kalau memang seseorang, kita katakan ada dokter, dia maunya berantem mulu kan gitu, lapor mulu kan. Pertanyaan masyarakat begini, emang nggak ada kerjaan lain lagi gitu kan, ngurusin orang lain gitu ketimbang ngurusin perusahaannya. Siap. Apakah memang seorang dokter Andreas juga seperti itu, nyari masalah dulu nih ya kan, biar viral gitu? Coba pandangan dokter Andreas seperti apa? Jadi gini, untuk case profesi dokter ya, ini kita ke arah profesi dokter. Iya, dan etikanya seperti apa seorang dokter? Benar. Jadi sebenarnya kita juga sudah diatur ya, ada etika profesi. Mungkin profesi lain juga sudah ada aturan etika profesi dari organisasi masing-masing ya, atau dari, kalau kami kan ada organisasi dan majelis ya, kami punya. Nah, untuk kemudian kami diatur ada etika seorang dokter itu bagaimana bersosial media. Bagaimana dia melayani pasiennya, bagaimana dia menjalankan profesinya di dunia nyata dan di dunia sosial media. Nah, sekarang ini kan di dunia sosial media nih, itu aku sudah selalu memberikan bahwasanya kita sebagai dokter itu ada nih aturannya, bahwasanya profesi dokter itu harus seperti ini. Kalau nggak salah ada 13 poin kalau di kaminya. Tidak ada itu yang kita harus berantem, berkelahi, atau mencari sensasi ataupun membongkar kejahatan mafia skincare, itu tidak ada. Kita nggak ada kewajiban untuk seperti itu. Jadi tugas kita adalah memberikan informasi yang benar tentang kesehatan, promotif, mempromosikan kesehatan. Misalnya ada temuan
ilmiah yang terbaru, ada vaksin terbaru, ada penyakit yang dimunculkan tiba-tiba. Itu yang kita akan berikan informasi kepada masyarakat, bukan mengurusin produk orang. Wah, ini nggak bagus, aku cek lab, aku begini. Dia mau ngapain gitu loh. Sudah ada yang menangani itu BPOM gitu. Sudah ada. Sementara kita profesi dokter itu tugasnya bukanlah seperti itu. Kita hanya memberikan edukasi yang benar, yang baik. Kalau misalnya ada misleading atau informasi sesat terhadap profesi kita juga nih teman sejawat, ya kita tegur lewat jaringan pribadi, misalnya kayak DM, WA. Kemudian kalau misalnya tidak diterima juga, mau tidak mau kita harus mengcounter misleading tersebut. Nah, untuk kemudian sosok ini ternyata berbeda, yang nggak bisa kita berikan secara pribadi, private DM itu nggak terima gitu. Akhirnya kita kan tidak mau, itu berdampak sekali pada semua profesi-profesi yang tidak sependapat dengan dia. Contoh gini nih Bang, ada seorang profesi oknum dokter ya gitu ya, dia memberikan informasi misalnya, kalau kamu demam, jangan minum obat, tunggu aja sampai 14 hari, itu nanti tubuhmu akan menyembuhkan sendiri. Nah, padahal itu tidak seperti itu. Nah, untuk kemudian kita di dunia nyata akan melihat pasien datang, tiba-tiba dia udah hancur-hancuran. Kenapa? Karena dia menahan dengan edukasi yang tersebut. Aku melihat edukasi ini 14 hari aku tunggu. Nah, itu sangat berdampak bagi kita di dunia nyata. Itu kemudian kita harus memperbaiki stigma atau statement yang sesat tersebut. Kita akan perbaikin semua itu. Karena sangat tidak baik untuk di kemudian hari atau saat itu juga itu berdampak sekali bagi kami. Oke, kemudian apa yang menjadi motivasi seorang dokter ingin mengurusi produk-produk orang lain gitu? Apa yang menjadi motivasi itu? Karena saya lihat ini akhir-akhir ini sangat tren sekali. Dokter Andreas, apa yang menjadi motivasi seorang dokter ya mengereview ataupun mengulas produk-produk orang lain ya, sedangkan produknya sendiri kita tidak pernah melihat dia review produk-produk dia sendiri kan gitu, dan jelaskan kepada publik, ini loh produk saya seperti ini, artinya yang dipasarkan dia produk dia, lebih dia mengkritik produk orang lain. Apa yang menjadi motivasi seorang dokter sehingga melakukan perbuatan tersebut? Kalau untuk produk sebenarnya di kami ya, untuk profesi dokter, dari mulai kuliah semester 1 sampai tamat menjadi profesi dokter, kami tidak ada mempelajari tentang produk. Produk skincare itu kita sebenarnya tidak ada mempelajari hal-hal tersebut, sehingga ketika pertama kali muncul ada konten review dengan hasil lab, itu aku sudah mengcounter bahwasanya ini bukanlah tugas seorang dokter. Poin-poinnya sebenarnya gampang sekali ya. Kenapa Anda bilang ini bukan tugas dokter untuk mereview produk orang lain? Karena itu kami tidak ada di dalam kompetensi kami, tidak ada seperti itu. Karena kompetensi kami itu memang untuk kesehatan, bukan untuk mereview satu produk gitu. Nah, itu sama halnya gini. Kalau kita kembali mengumpamakan, ini aku cerita mengumpamakan. Itu sama persis seperti mengatakan bahwasanya ada seorang pasien datang ke klinik satu, bertemu dengan dokter satu, kemudian dia mengatakan pasien ini misalnya X dari dokter sebelumnya. Nah, dia tanya, kamu kenapa kok begini? Iya, saya sudah dari dokter satu, tapi saya tidak sembuh. Itu kan banyak kejadiannya. Karena mungkin memang penyakitnya itu tidak bisa disembuhkan dengan 1-2 hari. Dia butuh perawatan khusus gitu, atau butuh kontrol kembali. Nah, untuk kemudian ada oknum dokter ini mengatakan, nah itu dia itu nggak benar, itu nggak boleh. Itu sudah sangat melanggar etika kalau itu di dalam profesi kami. Tapi kalau di dalam produk memang itu tidak ada diatur bahwasanya kompetensi kami mereview produk tersebut. Jadi aku rasa agar tidak mengotorin profesi dokter,
itu adalah yang berbeda, hal yang berbeda. Itu berarti kembali ke diri dia sendiri, itu personal dia, tapi dia mengatasnamakan dokter dengan satu akun bahwasanya dia adalah seorang dokter. Nah, itu sebenarnya menjadi keributan. Seandainya diri dia di dalam konten nggak menyebutkan profesi dia, misalnya saya nih, saya punya 2 akun. Akun saya itu Dokter Andreas, satu bahwasanya saya memberikan edukasi. Tapi saya punya akun Andreas Henry Tungkir menjadi manusia biasa. Yang aku ya memang manusia, nggak membawa nama profesi. Begitu. Jadi dia harusnya bisa memisahkan. Oke, sebenarnya siapa sih dok yang berwenang untuk mereview suatu produk ataupun yang diberikan oleh negara kewenangan ini layak, ini tidak layak, ini overclaim dan lain-lain itu? Oke, jadi sebenarnya untuk hal ini itu sudah ada aturan dari BPOM RI nomor 3 tahun 2022 tentang klaim kosmetika. Kita kan sekarang berbicara tentang produk kosmetik. Nanti ada lagi yang produk farmasi lain, produk suplemen atau segala macam itu untuk di kosmetik itu di BPOM RI nomor 3 tahun 2022. Bahwasanya wewenang tersebut adalah BPOM RI, bukan kita. Sudah ada itu poin-poinnya di mana mereka itu ada yang namanya pre-market sama post-market. Jadi pre-market itu dia akan direview dulu, layak nggak ini dapat izin edar. Sebelum diedarkan ya? Sebelum diedarkan, misalnya formulasinya apa, persentase dari bahan aktifnya berapa, kemudian dicampur dengan apa, teknologinya seperti apa, kemudian pengawetnya pakai apa, berapa tahun ini expired date-nya, itu semua ada diuji di dalam pre-market. Kemudian dilempar ke BPOM dengan administrasi lainnya, kemudian terjadilah namanya notifikasi. Notifikasi itu adalah sudah layak, sudah bisa diedarkan. Nah, jadi yang mereview sebelum sebelum diedarkan sampai diedarkan itu tugasnya BPOM. Bahkan sampai misalnya ini sudah ada izin edarnya, ternyata dalam izin edarnya berjalan 6 bulan, 1 tahun atau 3 tahun masa akhir, ada perubahan yang dilakukan oleh produsen atau pendistribusi. Itu juga BPOM yang sudah melakukan jadwal mereka. Mereka sudah ada jadwal. Muncul pertanyaan masyarakat dok, ya. Sebenarnya BPOM ini hadir nggak di tengah-tengah masyarakat, dan apa saja yang sudah dilakukan penindakan oleh BPOM? Jadi ini akan dijawab oleh Dr. Andreas di segmen ketiga. Oke, jadi kan sekarang masyarakat banyak bertanya nih, masyarakat ada yang bilang ini BPOM nggak hadir nih, kekisruan ini dibiarkan seperti itu aja gitu. Sebenarnya selain tugas BPOM itu yang berwenang untuk mereview, melakukan penindakan, apa saja sih yang sudah pernah dilakukan penindakan oleh BPOM yang Dr. Andreas ketahui, dan bagaimana cara mereka itu bekerja dalam hal melakukan penindakan terkait dengan produk yang memang produk ini membahayakan masyarakat. Oke. Nah, jadi untuk BPOM sendiri sebenarnya untuk melakukan wewenang dalam pekerjaannya, ini kan lebih ke wewenang ya, pekerjaannya dilakukan atau tidak, sangat dilakukan karena mereka kan sudah mempunyai jadwal sendiri, sudah mempunyai data sendiri, sudah mempunyai tenaga sendiri yang mana nih yang ke lapangan. Bahkan sampai saat ini itu sudah ada namanya suara dari masyarakat ketika ingin melaporkan ke BPOM. Nah, misalnya nih, aku dalam satu produk ada kejanggalan, contoh, tinggal masuk aja ke WhatsApp-nya mereka, itu akan ditindaklanjut, gitu. Untuk kemudian setelah tindak lanjut dugaan kita ini kenapa si produknya, nanti dia akan mengumumkan di dalam media sosial resmi mereka dan situsnya, websitenya. Jadi kalau kita bilang BPOM ini tidak bekerja, sangat bekerja, karena banyak sekali sudah merek-merek yang ilegal, merek-merek yang memang tidak mengikuti prosedur, dirilis semuanya. Kalau ada yang bilang bahwasanya ini BPOM tidak bekerja, itu berarti dia itu tidak melihat fakta yang ada di dalam situs. Dia tidak sampai melihat
di dalam informasi yang ada di sosial media resmi dari BPOM. Kita bisa lihat kok semuanya. Contoh, salah satu contoh ada produk Tabita, itu produknya sangat berbahaya, isinya merkuri. Kemudian dirilis. Nah, untuk kemudian kembali lagi ke masyarakat. Apakah masyarakat mau tetap pakai? Kita mau gimana? Ya, rasanya kalau kita sudah mengumumkan, ya harusnya masyarakat mengambil sikap untuk tidak membeli dan tidak menggunakan. Tapi ada yang memakai, kita kembali lagi ke masyarakatnya. Ya dia mau diracuni ya silakan. Dia memilih racun atau madu ya silakan. Apakah faktor harga juga mempengaruhi? Benar. Murah gitu kan, bisa. ini berbahaya. Nah, jadi lebih ke arah dia kalau di skincare ini harga dan kualitas. Ada harga, ada kualitas. Iya. Gitu ya. Kalau saya sendiri zaman dulu mengatakan kalau krim merkuri ini adalah krim apa ya? Krim dewa. Gitu. Krim dewa kenapa? Karena dia bisa mengatasi semua keinginan dari si wanita-wanita Indonesia ini, bahkan mungkin dari mancanegara suka dengan krim bermerkuri. Kenapa? Hasilnya nyata. Hanya dipakai 10 hari mungkin atau 1 minggu itu wajahnya udah langsung kinclong, licin. Tapi itu merkuri ini bahaya nggak sih? Sangat berbahaya. Makanya tapi tidak dia boleh. Cepat dia instan dia. Benar. Nah, jadi lebih ke arah kualitas yang diinginkan masyarakat Indonesia ini adalah dia ingin cepat putih. Dalam waktu sekian hari dia langsung putih. Sementara kalau krim-krim yang diatur dalam BPOM untuk bahan aktif yang boleh di dalamnya itu tidak seperti itu, begitu. Jadi artinya lebih giat lagi sebenarnya kita mengedukasi bahwasanya krim merkuri ini bahayanya seperti ini. Nah, jangan sampai kulitmu itu rusak dengan permanen karena tidak bisa lagi, nggak ada obat. Jadi sesuatu yang instan itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya, ya? Benar. Memang dilihat, 15 hari contohnya 1 minggu, ini ada perubahan nih gitu. Benar. Tapi dampaknya itu, apakah itu di minggu depannya lagi atau di tahun yang akan datang? Nah, kalau dampaknya seperti apa? Kalau untuk cerita tentang skincare, dampak ini kan tergantung dari si pemakai. Bagaimana dia cara memakainya, rutinitas dia seperti apa, itu bisa kita lihat dari faktor-faktor tersebut sampai dia terjadinya dampak yang tidak diinginkan. Gitu. Dan memang artinya merkuri ini atau hidroquinon yang disalahgunakan. Nah, kita harus paham juga ya, hidroquinon ini boleh, tapi tidak boleh untuk disalahgunakan. Karena hidroquinon adalah obat yang bisa dilakukan peresepan oleh dokter. Untuk kemudian ada oknum-oknum penjual skincare mencampurkan tersebut, mencampurkan hidroquinon untuk mendapatkan hasil dan kualitas suatu produk dia, gitu. Nah, jadi untuk dampak sendiri ada yang mungkin 1 bulan udah terlihat dampak, yang wajahnya jadi merah, iritasi, kemudian terjadinya flek, melasma, dan itu terjadi permanen, tidak bisa lagi diobatin bagaimanapun, mau di laser, injeksi, apapun. Susah ya untuk perbaikan itu. Memang tidak bisa. Mau dilakukan seperti apapun tidak bisa. Jadi dia akan cacat permanen. Waduh, begitu. Ini seram juga kalau seperti itu cacat permanen. Nah, itu contoh kasus seperti itu sudah ada nggak yang terjadi? Sudah sangat banyak. Sudah sangat banyak sekali. Itu biasanya tuh dari daerah-daerah. Mungkin dia tidak mendapatkan informasi. Nah, kalau dari kota-kota besar tuh biasanya sudah tidak lagi karena dia sudah memahamin. Nah, artinya di sini sebenarnya kita, contoh nih saya nih atau dokter-dokter lain nih, memberikan edukasi itu terus saja. Jadi kita mempromosikan bahwasanya satu produk ini jangan kau gunakan. Inilah dampaknya. Ini dampaknya. Perkuat aja di situ sampai akhirnya nanti kan ketika pasar tidak menerima itu produk, artinya ini pasti hilang dengan sendirinya. Nah, saat ini tidak. Jadi selalu kayak kompetitor-kompetitor ini menjelekkan, tapi menjelekkan produksi yang ilegal, tapi dengan tidak tepat. Kenapa? Karena dia menyandingkan dengan produk dia. Harusnya tidak seperti itu. Edukasi aja. Misalnya, oh ini tidak bagus, ini dampaknya begini-begini. Jangan disandingkan dengan produk dia. Kamu pakai ini. Nah, tidak seperti itu. Artinya masyarakat juga berpikir, gara-gara kau punya produk, kan gitu pemikirannya. Jadi edukasi saja yang benar. Nah, jadi saran saya harusnya seperti itu kita sebagai dokter ataupun beauty influencer lainnya. Ya, oke, Dokter Andreas. Ini kan yang menjadi perdebatan sekarang ini adalah
ada beberapa dokter dan ada juga influencer dan aktris dalam perkara Isa Jega ini yang menjadi saksi. Ya, siapa tahu Dokter Andreas kenal juga. Kita sebutlah namanya sini, Nikita Mirjani, ada Dokter Samira ya, ada Dokter Oki Pratama, dan ada beberapa lagi yang memang karyawan. Oke. Di antara nama yang saya sebutkan tadi, ada nggak Dokter Andreas yang kenal dan tahu? Oke. Kalau Dokter Oki Pratama saya tahu, tapi kenal, saya teman. tidak mengenali. Oke. Jadi saya hanya tahu dari sosial media. Saya mengikuti beliau dan dia juga sejawat saya. Sejauh ini sih dia saya mengetahui. Nikita Mirzani saya mengetahui. Saya tidak pernah kenal dan bertemu langsung. Saya tahu dari pemberitaan sosial media bahwasanya saat ini dia ditahan di PMJ. Polda Oke, Metro Jaya. mengenai pemberitaan ini ada yang menarik nih. Saya pernah baca-baca artikel ataupun media, Dokter Andreas katanya melaporkan dokter detektif, gitu kan gitu. Nah, masyarakat bertanya nih, penanganannya sejauh ini sudah sejauh mana gitu kan? Nah, apakah perkaranya itu memang nggak jalan atau seperti apa? Ya, jadi kita pengen tanya ini, apakah benar di artikel tersebut ada lagi saya lihat pemberitaannya itu dokter detektif tersangka di Polresta Medan ya kalau nggak salah. Itu seperti apa Dokter Andreas? Ini pelapor langsung loh ini. Makanya ini sangat spesial sekali karena beliau adalah pelapor langsung yang mengalami dan apa sebenarnya yang terjadi gitu loh. Jadi masyarakat bertanya seperti itu. Oke. Nah, Jadi untuk Dokter Samira memang saya laporkan di Polrestabes Medan. Itu bulan Oktober tahun 2024. Yang saksi di Isa Jega ini ya? Iya benar. Iya, oke. Nah, jadi Dokter Samira ini saya laporkan atas pencemaran nama baik Undang-Undang ITE 27A. Dari mulai bulan 10 Oktober saya laporkan awalnya di Polda Sumut. Kemudian dilempar ke Polrestabes Medan. Oke. Saya nggak tahu entah kenapa dilempar ke sana. Kemudian saya dipanggil. Sampai saat ini memang statusnya sudah menjadi tersangka. Bukan sebagai terlapor lagi ya, tapi bukan. Sudah jadi tersangka. Ya, sudah menjadi tersangka. Sudah ada panggilan pertama untuk BAP tersangka, tapi dia mangkir. Tidak ada kejelasan. Berapa kali dia mangkir? Itu dia mangkir itu pada waktu setelah ditetapkan tersangka atau sebelum-sebelumnya? Jadi gini, kita kan ada proses hukum acara yang kita ikuti nih. Iya. Jadi kan kita mengikuti proses yang memang seperti ini nih prosesnya. Iya. Dalam proses lidik, kali pertama kita kan dipanggil untuk menjadi saksi. Nah, di situ pun dia tidak datang. Waktu dipanggil pertama tidak datang, kedua tidak datang. Nggak kooperatif ya? Sangat tidak kooperatif. Kemudian naik menjadi tahap sidik, penyidikan. Saya di BAP sidik dong nih. Nah, saya di BAP satu kali, kemudian para saksi lain juga di BAP. Ada beberapa saksi yang saya berikan kepada penyidik. Setelah semuanya baru Dokter Samira sendiri dipanggil untuk dimintain keterangannya sebagai saksi ya dulu ya di dalam proses sidik. Itu pun tidak datang gitu. Untuk kemudian penyidik di panggilan kedua datang menemuin di Polres Tangsel kalau nggak salah. Oh, sampai penyidik datang ya ke Polres Tangsel. Benar. Ini luar biasa juga ini, baru tahu kita Polres. Jadi penyidik datang ke Polres Tangsel untuk maybe mereka ada komunikasi by WhatsApp. Kemudian di sana dimintain keterangan. Setelah itu gelar perkara ya, dalam prosesnya ya gelar perkara, saya mendapatkan SP2HP bahwasanya Dokter Samira sudah menjadi tersangka di dalam SP2HP yang saya terima. SP2HP itu. Ya, dan ada panggilan untuk BAP tersangka yang pertama. Kalau nggak salah tanggal 7 bulan April ya. Kalau berarti baru-baru ini ya tersangkanya. Ya, 7 April ya. 17 Maret, sorry. 17 Maret
penetapan tersangka, kemudian pemanggilan pertama dan tidak datang. Nah, sampai saat ini saya nggak tahu prosesnya lagi seperti apa. Pak Andreas, apa sih? Saya lihat ini dokter Andreas ini saya lihat nggak pernah bermasalah dengan orang lain ya, sampai melaporkan dokter detektif ini, berarti kan hati sudah tidak enak lagi, atau seperti apa sih yang menjadi sehingga seorang dokter Andreas itu mau berkasus dengan hukum? Karena kan saya lihat selama ini tidak ada pemberitaan dokter Andreas yang bermasalah dengan orang lain dan mengganggu orang lain juga, saya lihat tidak ada meripu-ripu orang lain juga kan gitu. Tapi dengan peristiwa ini jadi kita tahu nih dokter Andreas sedang berperkara dengan yang namanya dokter detektif gitu kan. Nah, apa yang menjadi penyebab ataupun faktor utama sehingga seorang dokter Andreas melaporkan yang bersangkutan? Siap. Nah, jadi awal mulanya itu dari bulan 9 saya mencoba untuk mengcounter dari konten sesat yang menurut saya tidak berdasarkan profesinya kita. Saya mengcounter. Awal mula saya DM pribadi bahwasanya konten tersebut sebaiknya di take down karena sangat berbahaya untuk masyarakat di kemudian hari dan di dunia praktek kita gitu. Bahwasanya ini memang sesat gitu. Akhirnya saya tidak direspon dengan baik, artinya saya diabaikan lah gitu. Untuk kemudian saya memberikan informasi tersebut mengkonten dengan kontennya saya. Nah, waktu saya mengkonter tersebut, ternyata dia merespon dengan konten yang macem-macem, yang sampai akhirnya dia mengatakan saya di dalam satu postingan sosial media dia, akun dia dari Instagram dan TikTok, menampilkan wajah saya tanpa sensor, mengatakan bahwa saya bukan dokter. Dia menuduh gitu ya, bukan dokter gitu. Fix bukan dokter. Waduh, just ini tuduhan serius loh gitu kan. Nah, itu dia. Okay. Nah, awal mula terjadinya itu saya kan lagi di Medan. Saya nggak melihat karena kan saya kan berpraktek nih. Kemudian karyawan saya mengirimkan saya WhatsApp, di capture dan mengirimkan link. Jadi aku bilang, ya udah kita nggak usah ini dulu ya, nggak usah bahas ini karena kalau saya saat berpraktek memang kita harus fokus nih. Malam kita duduk bareng di meja makan. Dia cerita, dok ini begini nggak bisa dok. Aku bilang, ya udah nanti dulu. Kita lihat dulu apakah ada dampaknya dengan adanya seperti ini. Iya. Ternyata yang nonton kan sudah ratusan ribu, mungkin udah jutaan ya sampai saat ini ya. Nah, akhirnya berdampak. Saya di demo. Sampai ada gitu ya? Ya, saya di demo nih. Jadi dampak di dunia nyata adanya segerombolan organisasi meminta untuk saya tutup praktek. Waduh. Karena saya bukan seorang dokter. Ini sangat serius berarti. Dianggap dokter gadungan. Iya. Gitu. Akhirnya saya kan, ya namanya juga manusia ya, bang ya. Ya kan kita takut dong. Namanya juga ada keanarkisan masyarakat. Saya bagaimana saya menjelaskan? Saya minta pertolongan dengan organisasi saya. Gitu. Nah akhirnya Dinkes turun tangan. Bahwasanya bagaimana ceritanya? Dinkes menjelaskan sama masyarakat bagaimana saya bisa menurunkan pelang praktek tersebut. Andreas ini seorang dokter. Iya, katanya bukan dokter orang lain gitu. Iya, nah akhirnya masyarakat bubar. Begitu. Tapi di situ saya sempat stop mungkin 3 bulan ya. Hampir stop juga 3 bulan ya. 3 bulan saya stop, kenapa? Karena kayak rasa, waduh nanti ada pasien lagi bertanya, bukan dokter, apa sebenarnya, kita tahu lah, paham ya, dunia nyata itu kan lebih mengerikan daripada dunia sosial media gitu. Oke, selama 3 bulan ini kan tentu nggak beroperasi. Kerugian dari material yang dialami oleh dokter Andreas itu mencapai ratusan kah atau miliaran? Kalau dari finance-nya aku ya, baik itu dari segi material maupun imaterial, itu bisa sampai miliaran. Kenapa? Karena kan saya stagnasi. Ya, gaji karyawan jalan terus. Gaji karyawan jalan terus, operasional berjalan terus. Saya tidak mau mengkat. Kenapa? Karena saya tarik juga gitu. Nanti kalau saya cut mereka gimana kerjanya? Gitu. Akhirnya ya 3 bulan
penuh saya tidak beroperasional, saya tidak melakukan praktek, saya terus berkonsultasi kepada organisasi saya, dan organisasi saya menjamin untuk silakan berpraktek. Karena juga kita di Medan kan dokter nggak banyak ya, gitu. Jadi silakan dokter berpraktek di daerah dokter, layanilah masyarakat kita, gitu. Akhirnya saya berpraktek kembali sampai saat ini. Oke, apa yang menjadi harapan Dokter Andreas terkait dengan laporan polisi yang sedang berjalan di Polresta Medan? Tentu akan dijawab oleh Dokter Andreas setelah segmen berikutnya. Pemirsa, tidak terasa kita sudah bertemu di segmen terakhir ya. Di penghujung acara ini saya akan bertanya kepada Dokter Andreas terkait dengan masukan-masukannya terhadap kekeseruan skincare ini dan para dokter yang ada di Republik Indonesia ini. Sekaligus kita ingin tanya solusi dari pandangan Dokter Andreas menyikapi persoalan ini dan harapannya terkait dengan laporan polisinya yang sedang ditangani oleh teman-teman Polresta Medan Kota ya. Tentu ini akan membuka tabir agar tuduhan yang dialamatkan kepada Dokter Andreas itu bisa dipulihkan lagi nama baiknya. Silakan Dokter Andreas. Oke, jadi kalau untuk kehuru-haraan di dunia perskincarean ini, sebenarnya kan Iza Zega sendiri adalah menjadi dampak dari kekisruan ini atau huru-hara ini. Jadi sebenarnya yang aku harapkan adalah sudahilah semua ini. Tidak ada menang dan tidak ada kalah, gitu. Jadi lebih kita menggunakan etika dan mengikuti aturan. Kita punya etika yang sudah terbentuk di diri kita dan gunakanlah itu di sosial media, kemudian ikutin aturannya. Nah, ketika memang aturan itu sudah ada, berikan kepada yang punya wewenang. Misalnya, kita ngerasa ini produk tidak baik, silakan berikan kepada yang berwenang seperti instansi BPOM atau kepolisian. Bisa langsung kita. Begitu. Nah, untuk para sejawat aku juga, kalaupun mau mengedukasi, silakanlah diedukasi dengan yang benar, dengan berlandasan ilmiah yang sesungguhnya, bukan dibalik saat dia menjelekkan satu produk dengan bukti lab, dengan ini hal segala macam, tapi dia menyandingkan dengan produk kompetitor, gitu. Itulah tidak matching ya. Iya, tidak memiliki etika gitu ya. Ya silakan kalau dia mau review lah yang baik-baik saja. Kalau ada review yang tidak baik, silakan laporkan kepada ownernya atau lempar langsung ke yang punya wewenang, penegak hukum gitu. Penegak hukum, karena atas penilaian ini kan subjektif, bukan objektif. Kalau subjektif harus hati-hati. Siapa yang tahu juga tujuan dia apa? Tahu bagaimana dia cara menguji lab tersebut, apakah labnya terverifikasi atau tidak, validasinya seperti apa, itu kan kita tidak tahu. Jadi tidak sesuka-suka hati. Kita ada aturan, silakan dibaca aturannya. Kalau ketika kita sudah mendapatkan aturan tersebut, sudah diberikan oleh pihak yang berwenang juga, mungkin juga ada pihak berwenang juga sudah menyampaikan juga ya kepada kita semua. Artinya jangan lagi berasumsi. Ini kan timbulnya karena asumsi-asumsi. Ada aturan tapi dia merasa, lah kau aja nggak bekerja, kau aja nggak seperti itu. Jangan berasumsi. Jadi ikutin saja aturannya dengan etika yang kita bangun itu, jangan sampai merusak lingkungan kita ataupun produk-produk lainnya. Jadi aku berharap sih di kehuru-haran ini selesai. Untuk laporan saya, laporan saya sendiri. Ini nih yang dinanti-nanti masyarakat itu. Untuk laporan saya sendiri, saya banyak belajar juga dari kasus Iza Zega, karena sepertinya sama. Nah, kenapa Iza Zega bisa ditahan secepat mungkin, sekilat mungkin, tapi saya tidak. Gitu. Saya kan manusia biasa yang membandingkan juga. Oh, saya tidak ya. Begitu. Jadi saya berharap di laporan saya tidak ada oknum di dalamnya. Lakukanlah mana yang benar,
sudah aturannya panggilan, panggillah. Jangan ditunda-tunda lagi dengan alasan yang saya tidak tahu. Begitu. Karena sudah panggilan pertama tidak datang, kemudian si Samira dengan bebas untuk pergi ke luar negeri. Seperti tidak ada Masalah gitu. Iya, seperti tidak ada masalah, kemudian dibiarkan. Gitu. Bagaimana kita sebagai pelapor melihat hal tersebut? Gitu. Jadi kita merasa tidak ada keadilan di sayanya. Bisa membebaskan seorang tersangka untuk bisa kemana-mana dan mengoceh kemana-mana dengan menggiring segala macamnya. Gitu. Gitu. Saya berharap ada panggilan kedua dan selanjutnya sampai kalau memang ditahan, ya silakan ditahan. Gitu. Kalau memang harus seperti apa, lakukanlah. Mengikuti hukum acara yang benar. Tidak ada belok sana, belok sini. Ya, oke teman-teman. Perjumpaan kita kali ini cukup sekian karena ini juga sebenarnya menarik untuk dibahas. Tapi yang pasti Dr. Andreas itu menginginkan keadilan karena sudah 3 bulan, pernah dia 3 bulan itu tidak beroperasi akibat persoalan tersebut, dan dia sempat dituduh bukan dokter. Saya kira ini adalah tuduhan serius ya. Dan ini menjadi catatan bagi rekan-rekan Polresta Medan agar memang melakukan penindakan yang tegas, terukur, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ya, agar perkara ini terungkap di muka persidangan sebenarnya yang bukan dokter itu siapa gitu kan. Benar nggak Dr. Andreas yang bukan dokter? Atau benar nggak laporan Dr. Andreas ini asumsi? Makanya itu akan kita uji di muka persidangan. Untuk itu teman-teman, pertemuan kita pada pembahasan terkait dengan kasus Isa Jega dan laporan Dr. Andreas terhadap saksinya Isa Jega ya, kita cukupkan sampai di sini, dan kita akan mengundang narasumber lain di minggu depan terkait dengan persoalan Isa Jega dan kasus hukum yang ada di Indonesia ini. Jangan lupa tetap saksikan di acara Head to Head bersama dengan pengacara Mawar. Salam keadilan.